Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Sakina Maryam. Di video kali ini kita akan mempelajari mengenai fungsi, yang dimana dalam fungsi ini terdapat beberapa fungsi seperti fungsi sederhana, fungsi penjumlahan, fungsi pengurangan, dan beberapa fungsi-fungsi lainnya. Nah, misalnya kita membuat fungsi penjumlahan. Maka dari itu, yang pertama, kita beri perintah ataupun nama untuk hal-hal yang ingin kita panggil. Maka yang pertama kita ketik jumlah, kemudian kita memberi display berupa fungsi sederhana. Jadi fungsi sederhana ini terdapat dua teman-teman. Yang pertama, fungsi pengurangan, yang kedua fungsi penjumlahan. Nah, untuk yang pertama, yaitu function jumlah, kemudian kita buat n untuk mengakhiri perintah dari yang kita berikan. Setelah itu, misalkan saya membuat X sama dengan 1, kemudian Y sama dengan 2. Nah, selanjutnya ada variabel Z. Variabel Z ini merupakan perintah untuk penjumlahan dari variabel X ditambah dengan variabel Y. Nah, jika ini kita run, maka di command window akan muncul bahwasanya nilai Z itu sama dengan 3, yaitu 1 ditambah 2. Jadi benar teman-teman. Nah, kemudian bagaimana untuk membuat function pengurangan? Nah, berarti saya buat perintah pengurangan, kemudian kita membuat function pengurangan. Tidak lupa di bawahnya kita membuat n untuk mengakhiri perintah yang kita buat. Nah, misalkan untuk function pengurangan ini, saya membuat variabel X bernilai sama dengan 2, kemudian Y sama dengan 1, maka variabel Z ini merupakan pengurangan dari variabel X dikurang variabel Y. Nah, jika ini kita run, maka dia akan menghasilkan Z sama dengan 1. Jadi, untuk function pengurangan ini, secara otomatis dia akan mengurangkan sesuai dengan variabel yang telah kita buat. Misalkan tadi Z sama dengan X dikurang Y, maka Z sama dengan 2 dikurang 1, yaitu Z sama dengan 1. Lalu selanjutnya, kita membuat scope global. Jadi fungsi dari fungsi sederhana ini itu merupakan sebuah fungsi yang sudah dibuat per scope-nya ataupun per bloknya. Jadi bagaimana dengan scope global ataupun scope secara umum dari kedua fungsi tersebut. Nah, misalkan di sini saya membuat global C. Nah, kemudian misalkan global C ini saya letakkan di fungsi penjumlahan. Di sini saya beri display mengambil variabel global. Nah, kemudian di bawahnya kita membuat scope-nya yaitu global C. Nah, misalkan X sama dengan 1, Y sama dengan 2, maka Z-nya itu adalah X ditambah Y. Nah, kemudian kita run. Nah, jika kita run, dia akan menghasilkan Z sama dengan 3. Jadi, nilai si Z-nya ini ataupun global C-nya ini itu akan bernilai 3, yaitu sama seperti penjumlahan yang kita lakukan sebelumnya. Nah, kemudian bagaimana dengan pengurangan? Nah, pada pengurangan, misalkan nih saya ingin membuat juga menjadi scope global. Maka di sini kita copy terlebih dahulu. Kemudian mengambil variabel global C. Nah, coba kita run. Oke, jadi di command window akan muncul bahwasanya nilai Z itu sama dengan 1 sesuai dengan perintah yang kita lakukan sebelumnya. Jadi antara nilai scope global dengan scope yang sudah kita buat sebelumnya itu akan bernilai sama. Oke, selanjutnya
kita akan membuat function parabola, teman-teman. Nah, jadi untuk membuat function parabola ini, misalkan kita buat A sama dengan linspace minus 5, 5 dengan 20 titik. Nah, kemudian kita ketikkan parabola A. Nah, misalkan kita beri display fungsi dengan input. Maka function parabola X, kemudian kita beri perintah N untuk mengakhiri dari perintah yang akan kita lakukan. Nah, misalkan di sini saya ingin membuat variabel Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 3. Nah, selanjutnya maka plot dari X, Y-nya ini seperti apa begitu. Jadi ini coba kita run. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Bahwasannya si parabolanya ini akan menampilkan gambar pada sebuah plot, ini mana plotnya ini merupakan X, Y. Nah, kemudian kita bisa membuat parabola dengan ukuran berapapun. Nah, misalkan A sama dengan linspace min 5, 5, 20. Kemudian kita membuat untuk variabel B-nya. Misalnya di sini variabel B, linspace min 5, 5, 20. Setelah ini kita buat variabel A 1,1. Kemudian kita membuat hold on. Yang dimana pada pembelajaran sebelumnya, hold on ini berfungsi untuk menggabungkan dua buah figur ataupun dua buah gambar dalam sebuah plot. Hold on parabola B 2,2. Jangan lupa kita membuat hold off. Nah, maka fungsi dengan inputnya ini, kita memberikan function parabola berupa X, P, dan juga C. Maka Y-nya ini kita ganti P dikali X pangkat 2 P dikali X pangkat 2 ditambah C. Maka plot X, Y-nya ini coba kita run. Oke, jadi akan muncul bahwasanya ada dua parabola di dalam sebuah plot. Karena tadi kita sudah membuat perintah hold on ataupun menggabungkan dua buah gambar dalam sebuah plot. Nah, kemudian jika kita ingin membuat parabolanya menjadi banyak, misalkan A sama dengan linspace min 5,5. Min 5 ini merupakan batas bawah, 5 merupakan batas atas. Maka di sini misalkan kita membuat parabola A 1,1, untuk hold on-nya ini parabola A 2,2. Kita coba copy. Kemudian parabola A 3,3. Kemudian parabola A 4,4. Kemudian kita hold off. Selanjutnya kita run. Oke, jadi ada banyak sekali, ada 4 buah parabola dalam sebuah plot, yang dimana batas bawahnya itu dimulai dari minus 5 sampai dengan 5, sesuai dengan yang kita perintahkan pada hold on ini. Nah, oke. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai fungsi yang ketiga, teman-teman. Jadi, fungsi yang ketiga ini misalkan kita beri display, yaitu fungsi dengan output dan input. Nah, misalkan di sini kita membuat variabel X lingkaran, saya singkat menjadi X-ling, Y lingkaran, Y-ling, itu sama dengan lingkaran 5.
Nah, maka plot dari X-ling, Y lingkaran itu bagaimana? Nah, terlebih dahulu kita buat dulu fungsinya. Jadi function X, Y sama dengan lingkaran R. R ini merupakan radius, teman-teman. Kemudian kita buat N. Selanjutnya, misalkan nih, kita buat sudut itu sama dengan linspace 0,2 dikali pi sebanyak 100. Kemudian X sama dengan R dikali cos sudut, maka untuk Y-nya Y sama dengan R sin sudut. Nah, coba kita run. Nah, jadi di gambarnya ini ataupun di figur, dia akan menampilkan sebuah lingkaran yang dimana plotnya ini merupakan X lingkaran, Y lingkaran. Oke, kemudian bagaimana jika kita ingin membuat lingkarannya menjadi banyak? Nah, caranya yaitu kita membuat beberapa variabel X lingkaran, Y lingkaran. Nah, ini coba kita copy. Nah, misalkan ini saya ganti menjadi X lingkaran 2, Y lingkaran 2. Kemudian di sini lingkaran 4. Di bawahnya lingkaran 3. Kemudian lagi lingkaran 2. Kemudian di sini X lingkaran 3, Y lingkaran 3, X lingkaran 4, Y lingkaran 4. Maka untuk plotnya karena ada penambahan beberapa variabel, tentunya di plotnya juga kita menambah variabel-variabel yang kita inginkan. Nah, di sini kita tambahi X lingkaran 2, Y lingkaran 2, kemudian X lingkaran 3, Y lingkaran 3, selanjutnya X lingkaran 4, dan Y lingkaran 4. Setelah ini kita coba run. Oke, jadi di gambarnya akan menampilkan 4 buah lingkaran dalam sebuah plot. Karena kita menggabungkan fungsi output dan inputnya ini dalam beberapa variabelnya itu dalam sebuah plot. Nah, jadi teman-teman, kita akan dapatkan 4 buah lingkaran sesuai dengan gambar yang telah kita buat dan juga perintah yang telah kita lakukan. Jadi, dari sini kita tidak perlu membuat program yang panjang-panjang. Hanya menggunakan satu program saja, yaitu berupa function X, Y sama dengan lingkaran R ataupun radius. Nah, dengan fungsi ini, itu sangat berguna sekali jika kita ingin membuat program yang berulang-ulang dan bisa kita pakai sebanyak mungkin yang kita mau. Jadi program yang berulang-ulang itu seperti perintah yang kita lakukan ini, yaitu plot X, Y lingkaran dengan beberapa lingkaran yang digabung dalam sebuah plot. Oke, cukup sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini mengenai fungsi. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.